Alignment vertikal. Nah, sebelumnya itu kita sudah pernah membahas ya tentang alignment vertikal, di mana alignment vertikal itu terdiri dari serangkaian kelandaian memanjang dan lengkung vertikal dimanfaatkan untuk menerapkan perubahan gradual di antara profil memanjang. Hal ini bisa berupa lengkung, cekung, atau cembung. Alignment vertikal hendaknya mengikuti medan alami, mempertimbangkan keseimbangan pekerjaan tanah, penampilan, keselamatan, drainase, dan kelengkungan vertikal maksimum dan minimum yang diizinkan. Nah, dinyatakan sebagai nilai K, besaran nilai lengkung vertikal K ditetapkan ini cukup ekonomis. Nilai lengkung vertikal nilai lengkung vertikal K minimum hendaknya dipilih berdasarkan tiga faktor pengendali. Ini yang pertama jarak pandang, kedua penampilan, yang ketiga kenyamanan pengendara. Di mana G1 dan G2 itu adalah kelandaian jalan dalam persen, perbedaan aljabar kelandaian jalan dalam persen juga. Kemudian L itu panjang lengkung vertikal itu dalam meter. Nah, selanjutnya menghitung lengkung vertikal ada rumusnya seperti yang ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Hanya mengingat kembali, mengulang dan keluar di ujian nanti. Lengkung vertikal cembung, di mana pengendali utama lengkung vertikal cembung adalah penyediaan jarak pandang yang cukup untuk mendapatkan sudut pandang yang aman, kenyamanan, dan penampilan. Kemudian panjang lengkung vertikal cembung minimum untuk nilai-nilai perubahan A menyediakan JPH, jarak pandang inti minimum, untuk setiap VD ditunjukkan pada gambar di sampingnya. Kemudian lengkung garis putus-putus di kiri bawah yang melintasi garis-garis ini menunjukkan S sama dengan L. Perhatikan itu bahwa di sebelah kanan garis S sama dengan L itu nilai K atau panjang lengkung vertikal per perubahan persen A itu adalah bentuk sederhana dan mudah untuk melakukan kontrol desain. Selanjutnya, pembelian lengkung desain difasilitasi dengan panjang minimum lengkung dalam meter adalah sama dengan K dikali dengan perbedaan aljabar kemiringan jalan A dalam persen. Untuk bisa dinotasikan sebagai L sama dengan K kali A. Lanjut, untuk tujuan praktis, panjang minimal lengkung vertikal dapat dinyatakan sekitar 0,6 VD dalam kilometer per jam, L minimumnya 0,6, di mana VD dalam kilometer per jam dan L adalah dalam meter. Secara praktis, jarak pandang lebih panjang mungkin lebih dikehendaki, di mana lebih sesuai dengan kondisi medan dan tidak berbenturan dengan pengendali desain lainnya. Lengkung vertikal yang terlalu besar hendaknya dihindari untuk mencegah genangan air. Lengkung vertikal besar juga meningkatkan jarak pandang yang terbatas. Desainer hendaknya membatasi panjang lengkung cembung yang memiliki kelandaian kurang dari 0,3% hingga 0,5% untuk panjang sekitar 30 sampai 50 meter. Itu yang harus diperhatikannya apabila teman-teman akan menjadi perencana. Nah, nilai K itu dihitung pada panjang lengkung vertikal sesuai dengan jarak pandang henti untuk setiap kecepatan desain. Ada tabelnya. Nilai desain untuk JPM pada lengkung vertikal cembung berbeda karena berbedanya kriteria jarak pandang dan tinggi objek itu menggunakan tinggi objek 1,08 meter dan formula yang sama nilai K dalam tabel di bawah ini. Nah, kalau di tabel yang sebelah kiri itu nilai K-nya diambil dari tabel yang kiri itu S kurang dari L juga bisa digunakan tanpa kesalahan berarti ketika S lebih dari L. No? Kalau yang di sebelah kanan nilai K diambil dari tabel S kurang dari L bisa juga digunakan tanpa kesalahan berarti S sama dengan S lebih dari L. Nah, lanjut terdapat 4 kriteria ya untuk menentukan panjang lengkung vertikal cekung.
Yang pertama, kenyamanan pengemudi. Yang kedua, silau sorotan lampu. Kemudian pengendalian drainase dan penampilan. Kenyamanan pengemudi dan penampilan itu yang ada faktor-faktornya. Yang pertama itu lengkung vertikal cekung. Biasanya dirancang untuk memenuhi kriteria kenyamanan sebagai minimum. Kemudian untuk jalan antar kota tanpa penerangan, lengkung vertikal cekung lebih dikehendaki didesain untuk kriteria sorotan lampu. Kemudian jalan-jalan berstandar lebih tinggi biasanya didesain dengan lengkung cekung yang melebihi jarak pandang sorotan lampu. Pada jalan dua lajur, panjang lengkung cekung lebih dari 700 meter, 750 meter hendaknya dihindari atas dasar alasan drainase. Untuk jalan dengan curb, panjang maksimum lengkung cekung dengan kelandaian kurang dari 0,5% hendaknya dibatasi hingga 50 meter. Untuk meminimalkan ketidaknyamanan pengemudi dan penumpang ketika melintasi suatu kelandaian ke lainnya, itu biasanya dilakukan pembatasan akselerasi. Akselerasi vertikal yang dibangkitkan pada lengkung vertikal hingga nilai kurang dari 0,05 G di mana G adalah percepatan gravitasi yang nilainya adalah 9,81 meter per detik. Nilai lengkung vertikal K itu nilai vertikal lengkung cekung K minimum untuk kriteria kenyamanan bisa dihitung. Persamaan itu K sama dengan VD kuadrat per 1296A. Nah, K itu sama dengan panjang lengkung vertikal cekung dalam meter untuk perubahan kelandaian 1%, di mana A itu adalah akselerasi vertikal yang nilai terbesarnya 0,05 G meter per detik. V adalah kecepatan kendaraan desain dalam kilometer per jam. Nah, selanjutnya ada silau sorotan lampu. Jarak pandang pada lengkung cekung tidak dibatasi oleh geometrik vertikal di siang hari atau malam hari dengan penerangan jalan lengkap, kecuali bila ada halangan di atas jalan. Nah, pada jalan tanpa penerangan di malam hari, keterbatasan sorotan cahaya lampu itu biasanya membatasi jarak pandang antara 120 meter hingga 150 meter pada lengkung cembung. Kemudian, pada jalan berkecepatan tinggi tanpa penerangan jalan perlu dipertimbangkan jarak pandang sorotan lampu. Lanjutkan. Kemudian itu ada jalan berstandar rendah, kriteria kenyamanannya adalah A sama dengan 0,1 G. Jalan terkota dan perkotaan sama dengan jalan penerangan jalan, kriteria keamanannya itu A sama dengan 0,05 G. Jalan terkota dan perkotaan lainnya tanpa penerangan jalan, kriterianya adalah jarak pandang sorot lampu dengan waktu reaksi 2,0 detik, 2 detik ya, dan koefisien perlambatan 0,61. Nah, kriteria minimum adalah jarak pandang sorot lampu dengan waktu reaksi 2,5 detik dan koefisien perlambatan 0,36. Itu kemudian kriteria yang dikehendaki adalah jarak pandang henti lengkung cekung dalam waktu reaksi 2 detik dengan koefisien perlambatan 0,36. Di situ di kanan ada grafik dan ini ada tabel kecepatan desain, jarak pandang henti sama K. Masing-masing ada nilainya. Kita lanjut aja. Di sini untuk keamanan secara keseluruhan di jalan, lengkung vertikal cekung harus cukup panjang, bahwa jarak sorotan lampu hampir sama dengan jarak pandang henti. Kemudian panjang yang dihasilkan dari lengkung vertikal cekung untuk rekomendasi panjang JPH untuk setiap kecepatan desain efek ya pada kenyamanan penumpang dari perubahan alignment vertikal adalah lebih besar pada lengkung cekung daripada lengkung cembung. Karena gaya gravitasi dan sentripetal berada dalam arah yang berlawanan daripada dalam arah yang sama. Kenyamanan terhadap perubahan arah vertikal tidak mudah diukur karena dipengaruhi oleh suspensi, berat kendaraan, fleksibilitas ban, dan faktor lainnya. Upaya terbatas pada pengukuran tersebut itu disimpulkan bahwa kenyamanan berkendara pada lengkung vertikal cekung itu apabila percepatan sentripetal tidak lebih dari 0,3 meter per detik
Panjang lengkung vertikal diperlukan untuk memenuhi faktor kenyamanan. Faktor kenyamanan ini di berbagai kecepatan desain, hanya sekitar 50% dari yang dibutuhkan untuk memenuhi kriteria jarak pandang lampu untuk rentang normal kondisi desain. Nah, panjang lengkung vertikal diperlukan untuk memenuhi faktor kenyamanan ini di berbagai kecepatan desain hanya sekitar 50% dari jarak yang dibutuhkan untuk memenuhi kriteria jarak pandang lampu untuk rentang normal pada kondisi desain. Nah, sebelum masuk pada contoh soal, kita absen dulu ya. Silakan di ah, signal lagi. Astaga, Nah, bisa di-scan dulu teman-teman untuk validasi. Kita lanjut dulu ya. Yang belum hadir, atau belum bisa scan nanti akhir perkuliahan baru di dipanggil satu-satu. Iya, kita lanjut aja dulu.
ke contoh soal. Nah, ini ya contoh soal yang pertama, perhitungan vertikal pada cekung pada titik A. Jika diketahui G1 sama dengan min 9,00, G2 minus 1,818 dengan kecepatan rencana 60 km per jam, titik PPV-nya itu elevasi sama dengan 1500, jaraknya 0 tambah 10 tambah 500 ya. Kemudian perbedaan aljabar landai itu G2, G1 kurang G2 sama dengan min 9,00 ditambah min 1,818 sama dengan min 10,818. Panjang lambung vertikal dari PLV ke PTV sama dengan LV, di mana LV itu diperoleh dari grafik perencanaan geometrik dengan mengetahui A dan kecepatan rencana itu diperoleh LV sama dengan 156 meter. Nah, pergeseran vertikal dari titik PVV ke bagian lengkung itu PV sama dengan A kali LV per 800 sama dengan min 2,110, di mana titik PVV itu elevasinya sama dengan PPV kurang PV sama dengan 152,110. Jaraknya itu yang tadi, jarak PPV di atas 0 tambah 500, kan? Kemudian titik PLV-nya di elevasi itu ada rumusnya kan, PPV ah, PPV dikurang G1 dalam persen dikali 1/2 LV sama dengan 157 ya, 0,020. Kemudian jarak LV itu PPV kurang 1/2 kali LV atau sama dengan 0 tambah 422. Oh, bukan sih. Bentar. Nah, ini titik PTV itu di mana elevasi PTV sama dengan PPV tambah G2 dalam persennya dikali 1/2 LV itu dapat hasilnya 148,582. Jarak PTV-nya sama dengan PPV ditambah 1/2 LV itu dapat 0 tambah 578. Kemudian penentuan titik P dan Q di mana X sama dengan 1/4 X LV sama dengan 39,0. Nah, kemudian Y itu A kali X, ini per ya, per 200 kali LV sama dengan min 0,527. Nah, titik V-nya itu elevasi V didapat PPV dikurang G1% dalam persen dikali X kurang Y sudah sama dengan 150 dikurang min 9 dikali 39 ya, dikali 39 kemudian dikurang 0, min 0,527. Maka hasilnya sama dengan 154,037. Di mana jarak PPV-nya itu jarak P sama dengan PPV kurang X sama dengan 0 tambah 461 gitu. Kemudian elevasi Q-nya didapat rumusnya sama, hanya bedanya itu kan G2 dalam persen dikali X kurang Y sama dengan 150 ditambah min 1,818 dikali 39 dikurang min 0,527.
Hasilnya sama dengan 149,818, di mana jarak I-nya itu sama dengan 0 tambah 539. Di bawah itu ada grafiknya. So, dengan apa tabelnya, ini ada 8 contoh soal, salah satunya ini pasti akan keluar di ujian nanti. Contoh soal yang kedua, relatif sama, hanya beda di G1 dan G2-nya. Cara mencarinya sama dengan nomor satu. Contoh soal tadi, mencari titik PPV aksen, kemudian titik PLV sama titik PTV-nya itu sama. Lanjut, ini ya, dapat menentukan titik P dan Q, elevasi P. Dari hasil di atas tadi didapat 160,00 dikurang min 1,818 dikali 9,50 dikali dikurang 0, min 0,043. Dapat hasilnya sama dengan 160,215. Kemudian jarak PVV-nya 1 ditambah 41 hasilnya. Kemudian elevasi Q-nya 160 ditambah G2-nya itu yang tadi di atas dapat 1,778 dikali 9,50 dikurang min 0,043. Hasilnya 160,212. Mana jaraknya itu jarak Q-nya didapat 1 ditambah 60. Nah, masing-masing ada grafiknya, ada tabelnya yang menjelaskan juga. Ini sama juga ya, hanya beda di nilai G1, G2, sama nilai ini jarak PPV-nya, perbedaan aljabar yang berbeda, tapi secara umum rumusnya sama. Ini yang contoh soal keempat, ini mungkin akan keluar, diperhatikan. Di pertemuan selanjutnya mungkin akan di-share lebih lengkapnya terkait contoh soal, biar bisa dipelajari untuk eh, bahan-bahan ujian. Ini yang kelima, sama ya, rumusnya sama, ini perbedaan angka atau harga G-nya. Nanti di pertemuan selanjutnya di-share untuk soal dalam bentuk Excel aja, biar bisa dipelajari. Yang keenam, IKF, ini sama juga, masih sama cara mencarinya. Yang perlu diperhatikan itu hanya angka G1 dan G2-nya, sama jarak PPV-nya. Titik PPV-nya ini sangat mempengaruhi ya, proses penyelesaian ke bawah. Kalau rumus, semuanya sama. Yang ketujuh, masih sama, berbeda-beda saja harga G-nya. Vertikal cembung dan cekungnya sama rumusnya. Ini contoh soal yang ke-8, sama aja teman-teman. Nah, apa ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, saya absen. Yang belum sempat absen tadi ya. Dewi Amalia Pertiwi, adakah? Belum ada. Emilia Ontrianila, nggak ada juga ya?
Fatia Alia Zahra. Hadir, Pak. Oke. Ismi Idratul Putri. Hadir, Pak. Mir Mirza Fidiani. Mirza hadir Pak di chat itu. Oke. Muhammad Zabri Gafari Darmawan. Hadir, Pak. Nabila Nur Sabrina. Hadir Pak. Lanjut Naufal Abdu El Fitri Darmawansyah. Hadir. Hadir. Eh, Neneng Nuraini. Hadir, Pak. Nur Syabani Putri Oktora. Hadir, Pak. Hifa Alivia Ridwan. Siapa juga Hadir, di Pak. chat Pak. Hadir. Oke. Nur Syabani ada tadi ya? Ada, Pak. Oke.